saya Umi Kalsum, saya CGP Angkatan 11 Kota Binjai. Salam guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu Sekolah SD 024776 Binjai Kota. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan sosialisasi pengimbasan budaya positif di SD Negeri 024776 Binjai Kota. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, dan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa yang akan dibawakan oleh ibu kita yaitu Bu Nur Aini Hasibuan, dan yang keempat adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Surya Gunawan, dan yang kelima yaitu kegiatan inti yaitu sosialisasi pengimbasan budaya positif di SD Negeri 024776 Binjai Kota yang akan dibawakan oleh CGP kita Angkatan 11, dan acara yang keenam adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi yang pertama, saya ingin memberikan satu pantun untuk Bapak dan Ibu yang berada di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, jalan-jalan ke Selat Malaka, singgah sebentar menghilangkan rasa lelah. Mana cakep ya Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, acara akan saya buka dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri sejenak. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke acara kita yang ketiga, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Aini Hasibuan. Kepada Bu Nur Aini saya persilakan dengan segala hormat.
ini. Selamat saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, pada hari ini kami mengadakan kegiatan perimbasan budaya positif di SD Negeri 02476 ini oleh CGP calon guru penggerak angkatan 11 pada saat ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah para guru CGP angkatan 11 ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan permudahkan segala urusannya dalam melaksanakan CGP angkatan 11 ini. Dan kepadamu lah kami bermohon untuk para guru kami di SD Negeri 02476 ini menjadi guru-guru yang profesional untuk dapat mengimbaskan kepada anak-anak didik kami di SD Negeri 02476 supaya anak didik kami menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah dan sesuai dengan tujuan daripada pendidikan di Indonesia. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bermohon dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bu Nur Aini Hasibuan saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke acara kita selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Pak Surya Gunawan. Kepada Pak Surya Gunawan saya persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kegiatan kita pada hari ini kita bisa berkumpul hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan mengikuti kegiatan pengibasan oleh CGP Angkatan 11. Selawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan berselawat kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan yang saya hormati, terutama ibu-ibu guru sekalian, pada kesempatan ini kiranya ini adalah kegiatan kita yang sangat baik, yaitu kegiatan pengibasan yang merupakan aksi nyata kegiatan dari CGP, seorang calon guru penggerak, untuk membagikan, mentransfer apa yang didapat dari kegiatan pendidikan di kegiatan program guru penggerak. Jadi kiranya apa yang didapat dibagikan dalam bentuk pengibasan di dalam sekolah. Jadi di sini ada yang bertugas sebagai penyampai atau pengimbas, dan kita juga sebagai yang diimbaskan ikut mengikuti. Harapannya apa? Supaya apa yang disampaikan atau apa yang diimbaskan itu bisa cepat, ya, cepat sebagaimana tujuannya bisa juga kita praktekkan atau kita laksanakan di kegiatan kita di kelas. Nah, baik, menyinggung soal budaya positif sesuai dengan topik pengimbasannya, ya. Sesuai dengan topik pembahasan budaya positif, maka di sini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan juga. Mungkin nanti akan lebih detail disampaikan oleh guru penggeraknya, ya, CGP Angkatan 11 nanti akan menyampaikan lebih rinci. Namun saya memberikan sedikit pengantar sesuai catatan yang saya miliki. Saya ingin berbagi juga bahwasanya pentingnya upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah memang sangat penting. Nah, itu perlu kita sadari bersama. Sebagai warga sekolah, sebagai guru, sebagai pendidik yang berada di sekolah, kita harus memahami betul bahwasanya kita memang perlu atau memiliki peran untuk membangun budaya positif di sekolah, yang mana gunanya itu adalah untuk perwujudan nilai-nilai keyakinan universal, ya, yang berawal dari perubahan paradigma, di mana seorang guru yang tadinya adalah sebagai pengontrol, ya, pengontrol perilaku dari peserta didik, maka dengan budaya positif kita bisa belajar untuk merubah paradigma sebagai bahwasanya apa yang dilakukan siswa itu tidak sepenuhnya kita yang mengontrol. Jadi bahwasanya di dalam budaya positif, siswalah yang diberikan kembali bahwasanya keyakinan bahwasanya untuk merubah apa yang salah. Nah, jadi ketika ada yang salah kepada siswa atau yang salah dari siswa, bukan kita yang mengontrol mereka untuk berubah, tapi adanya ya kesadaran dari diri siswa itu sendiri untuk berubahnya. Nah, selanjutnya adalah bahwasanya kita tidak lagi memberlakukan hukuman, ya. Perlu kita sadari bahwasanya mungkin paradigma yang lama atau yang lalu bahwasanya kesalahan itu identik dengan melakukan hukuman, ya. Sebagai seorang guru mungkin cara yang paling gampang adalah dengan memberikan sanksi atau hukuman. Namun paradigma yang sekarang berubah, bahwasanya tidak lagi harus memberikan hukuman, tidak lagi dibenarkan, tapi adalah perlunya menggali bahwa siswanya untuk lebih menyadari bahwasanya kesalahannya harus ditebus dengan kegiatan yang lebih baik untuk istilahnya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nah, dengan begitu siswa menjadi sadar dari motivasi dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang seyogianya itu memang dimiliki oleh makhluk hidup, terutama siswa kita, di mana ya sebagai sifat dasar manusia bahwasanya manusia itu kan butuh untuk bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan itu berkaitan dengan fisik. Selanjutnya ada juga kebutuhan akan cinta,
dan kasih sayang. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan akan penerimaan. Selanjutnya juga ada kebutuhan untuk penguasaan, di mana semua makhluk hidup atau manusia itu membutuhkan pengakuan untuk atas kemampuan yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kita pahami setiap manusia itu memang pada dasarnya memang ingin bebas, tidak terikat. Makanya mungkin ada kebebasan yang melebihi dari atau di luar batas, sehingga itulah terjadi faktor kesalahan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi apalagi anak-anak ya, siswa kita di sekolah dasar, maka anak-anak dominan paling pengen itu memang butuh kesenangan, apalagi di sekolah. Ya itulah gunanya kita di sekolah bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah dan menyenangkan. Jadi apapun ceritanya, sekolah adalah bagian dari siswa, di mana kita menyebut sekolah adalah rumah kedua. Jadi kita berharap kegiatan kita, ya, apa yang kita lakukan, aktivitas kita membuat siswa menjadi nyaman dan merasa senang untuk berada di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebagai guru menyadari yang 5 tadi, besar harapan kita adalah siswa itu dengan senang hati, dengan motivasi dari dalam dirinya akan melaksanakan budaya-budaya positif yang kembali kepada dirinya, bisa membuat dirinya semakin maju dan semakin lagi maksimal ketika belajar atau beraktivitas di sekolah. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan di mana manusia selalu atau kita mencoba untuk melakukan sesuatu itu, biasanya itu faktor penentunya adalah berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, memang siswa kita juga pasti melakukan itu. Mereka datang ke sekolah melakukan aktivitas, pasti juga berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, karena ketika konsekuensinya mereka pahami, ketika mereka melakukan kesalahan, dia akan dihukum. Nah, itu sudah mulai terjadi kesadaran pada dirinya. Nah, selanjutnya juga ada juga upaya atau motivasi di mana kita atau siswa itu berusaha melakukan sesuatu atas dasar imbalan. Jadi motivasi bisa tadi takut akan terjadi kesalahan, bisa juga ingin mendapatkan imbalan. Jadi apa yang dilakukan siswa terkadang itu berharap bisa mendapat imbalan. Imbalan itu tidak harus berbentuk kepada barang, bisa pujian. Nah, jadi kita memahami bahasanya karakter siswa kita yang banyak itu ada yang mencari perhatian, sebenarnya berharap ada motivasi dalam dirinya, ingin apa ya kan? Melakukan ini, ngutip sampah supaya dipuji atau apa, mereka pasti juga berharap seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mereka berharap melakukan sesuatu itu adalah untuk apa yang menjadi tujuan mereka atau apa yang mereka inginkan. Nah, jadi semuanya yang dilakukan itu tentunya harus ada tujuannya atau meyakini akan nilai-nilai. Kalau aku melakukan itu ada keyakinan mau apa gitu, ada tujuannya. Nah, berdasarkan alasan tersebut, maka kita untuk tindakan pendisiplinan di sekolah itu sebaiknya mulai dari saat ini dan seterusnya itu tidak lagi melakukan hukuman fisik, ya, atau hukuman yang bersifat emosional. Artinya apa? Jangan sampai tidak hanya fisik yang terluka, tapi bisa juga kejiwaannya, batinnya, seperti bentakan. Itu kan tidak fisik, verbal, tapi bisa menyakitkan. Ya, jadi upayanya adalah kita menyadari betul bahwasanya apa yang kita lakukan bukan sepenuhnya untuk mengontrol mereka. Memang kita tujuannya baik, tapi bukan berarti yang kita lakukan itu sepenuhnya bisa mengontrol siswa kita. Dengan cara ya tadi, kalau ada kesalahan dihukum atau dibentak, itu tidak tepat. Nah, jadi kita berharap budaya positif yang kita bangun di sekolah ini adalah salah satunya adalah tidak melaksanakan hukuman atau tidak melakukan hukuman terhadap siswa. Bukan berarti tidak menghukum, tapi adalah biarlah mereka yang menyadari apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk mengatasi ketika mereka melakukan kesalahannya pasti. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini lebih dijelaskan bahwa ada untuk melakukan keyakinan, tentunya guru harus menempatkan posisi dalam
posisi yang baik ya. Artinya saya teringat ketika di Loka Karya Sekolah Penggerak juga dipelajari tentang budaya positif, maka terjadi segitiga restitusi, ya, restitusi. Nah, restitusi. Nah, jadi di dalam restitusi atau segitiga restitusi ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan ketika terjadi suatu kondisi atau permasalahan atau kasus, di mana di awal ketika terjadi keadaan yang tidak mengenakan atau menyenangkan atau kegiatan yang salah, maka yang dilakukan pertama kali adalah untuk menstabilkan emosi. Nah, menstabilkan emosinya terlebih dahulu. Nah, dengan menstabilkan emosi, mencari tahu ya kan, apa permasalahannya, ditenangkan dulu. Itu adalah upaya atau tindakan pemecahan masalah yang pertama. Jadi distabilkan dulu emosinya. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin untuk itu istilah yang digunakan adalah menstabilkan identitas ya. Kalau ini menstabilkan identitas kalau dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas itu di tahap yang pertama. Nah, selanjutnya adalah kita harus setelah itu adalah validasi tindakan. Ya, validasi tindakan. Yang kedua setelah dilakukan menstabilkan identitas adalah memvalidasi tindakan. Apa? Coba kita gali dulu apa penyebab ya anak tersebut melakukan atau siswa kita melakukan bentuk kesalahan yang dia buat. Ya, kita tidak serta-merta langsung kalau yang tadi kita bilang kita jangan sampai menghukum, tapi ya langsung sebelum hal itu terjadi, ya tadi kita menstabilkan identitas, ya kan, kemudian memvalidasi apa yang terjadi, digali sehingga mereka bisa meluapkan, memberitahu kepada kita, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan perasaannya, pikirannya. Sebenarnya mereka melakukan itu adalah dasarnya apa? Ataukah sengaja, tidak sengaja, atau malah hal itu adalah hanya sekedar ungkapan untuk mencari perhatian seperti itu. Jadi kita mencari tahu lagi, memvalidasi lagi. Nah, yang terakhir adalah untuk menaikkan keyakinan. Jadi apabila terjadi, maka solusinya apa? Solusinya adalah kita gali mereka bisa yang memberikan solusinya. Kalau seandainya terjadi lagi, apa yang kamu lakukan? Jadi janjinya apa? Nah, jadi kita sekali lagi dalam budaya positif itu mindset kita berubah dari paradigma kita yang mengontrol adalah membangun, menjembatani mereka untuk lebih menyadari kesalahannya. Namun di sekolah budaya positif kan tidak hanya berhubungan dengan kesalahan-kesalahan. Budaya positif tentunya sangat luas cakupannya, ya, bisa dengan menegakkan peraturan, tata tertib, mungkin dengan budaya-budaya yang positif seperti dengan kegiatan-kegiatan upaya kebersihan di kelas, menghormati teman-teman, membangun kebinekaan. Itu adalah budaya-budaya positif yang lain selain tentunya adalah kita membahas tentang kesalahan. Jadi tidak skupnya kecil, budaya positif tidak hanya untuk menjelaskan tentang budaya positif untuk kesalahan, tidak ya, tidak. Jadi budaya positif lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah di sini yang telah berjalan di sekolah kita, budaya positif sudah banyak berjalan. Namun ada beberapa yang perlu kita menjadi catatan seperti budaya positif di kelas. Budaya positif kan nanti ada di sekolah, ada di kelas. Jadi lingkup yang lebih kecil nanti mungkin dijelaskan oleh CGP, ya kan, melalui pemaparannya di kelas itu seperti apa, gitu, sehingga budaya positif. Mungkin yang paling gampang adalah mungkin dalam bentuk membuat keyakinan kelas. Nah, salah satu adalah bentuknya membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama atas apa-apa yang dilakukan ya oleh siswa dan apa konsekuensinya yang mereka pilih dan apa cara untuk menyelesaikannya. Itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi kawan-kawan sekalian, di sini kita berkumpul. Geluduk bukan sembarang geluduk ya kan, bertanda akan hujan. Duduk bukan sembarang duduk, tapi kita duduk di sini untuk mendengarkan pengibasan. Kok bisa saya ya, jadi memang kita duduk di sini bukan untuk sekedar duduk bersama, ya kan, bukan cuma untuk duduk mendengarkan, tapi apa yang nanti disampaikan oleh CGP besar harapan kita, saya selaku kepala sekolah
besar harapan saya kawan-kawan sekalian, guru-guru di sini juga mempraktekkan ya kan, hasil imbasan, hasil penyampaian yang imbasan, namanya imbasan, hasil imbasan dari CGP untuk bisa lebih mempercepat atau ya membuat keberhasilan dalam penerapan budaya positif di sekolah ini lebih maksimal. Ya. Jadi kawan-kawan yang lain, ya, guru-guru kelas yang lain melalui kegiatan yang positif ini, sekali lagi besar harapan saya kawan-kawan bisa juga mempraktekkan pengimbasan apa itu yang kali ini adalah materinya tentang budaya positif. Nah, jadi sekali lagi kita nanti mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh CGP yang hari ini memaparkan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga saja ilmu yang nanti disampaikan oleh CGP bisa kita terima bersama, bisa kita praktekkan. Intinya adalah untuk upaya kemajuan dan keberhasilan pendidikan di sekolah kita, terutama adalah tentang perilakunya. Karena budaya positif muaranya adalah perilaku, di mana perilaku berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi, baik, mungkin itu ya. Mungkin saya tidak akan berpanjang lagi karena memang sesi penyampaian akan nanti disampaikan oleh CGP. Jadi sekali lagi, tolong bisa sama-sama kita dengarkan, kita bisa ikuti, kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Mohon maaf dari saya apabila kiranya nanti dalam kegiatan ini mungkin ada yang kurang pas, karena memang beginilah keadaannya sekolah kita. Tapi sama-sama saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini, ya, kita yang hadir semua di sini sama-sama berniat untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita, kualitas kerja kita, supaya apa? Muaranya adalah agar siswa-siswa, ya, peserta didik kita, ya, terutama murid-murid kita yang kita bawa, kita ajar di kelas, itu bisa lebih baik lagi, dan kiranya adalah mereka untuk kegiatan hari-harinya, perilaku sehari-harinya bisa lebih baik lagi. Itu saja. Kalau saya nggak perlu sesi tanya jawab ya kan, karena saya hanya menyampaikan kata sambutan saja. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikut. Kalau ada nanti diskusi, boleh juga kita perkembangkan lagi di sesi diskusi. Kita boleh bertanya jawab, karena sifatnya adalah pengimbasan. Apa yang disampaikan jelas terang benderang kita terima. Kalau yang kurang paham, bolehlah kita tanya ya kepada calon guru penggerak ini supaya lebih paham lagi. Mungkin itu saja. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu sosialisasi pengimbasan budaya positif di sekolah kita ini, yaitu SD Negeri 024 776 Binjai Kota oleh CGP kita Angkatan 11, yaitu Bu Umi Kalsum. Kepada Bu Umi Kalsum saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu-ibu dan Bapak. Pertama-tama tidak lupa pula kita ucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini, yaitu SD 024776 Binjai. Nah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu guru yang ada di SD Negeri 024776. Di sini ibu-ibu, saya memohon izin kepada Bapak dan Ibu, saya melakukan pengimbasan dan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita. Bukan berarti Bapak Ibu saya itu menggurui ataupun saya ingin sok-sokan atau sok pinter, bukan ya Bapak Ibu. Tapi saya hanya melakukan pengimbasan apa yang telah saya dapat saat saya mengikuti
pendidikan guru penggerak. Semoga nantinya dengan sosialisasi ini sekolah kita menjadi lebih baik, lebih maju, kemudian pembelajaran di sekolah kita juga memiliki kemajuan-kemajuan dan adanya perubahan gitu Bapak Ibu. Jadi setelah sosialisasi ini diharapkannya nanti semoga juga menjadi motivasi ibu-ibu nantinya meningkatkan lagi pembelajaran kita di sekolah kita. Amin ya Bu, Bapak. Ya, sebelum memasuki presentasi Pak Bu, saya ada ice breaking sedikit. Dipersilakan Bapak Ibu berdiri sebentar saja. Ice breaking saya gampang aja Bu, ice breaking anak SD. Kalau saya bilang besar berarti Bapak Ibu kecil. Kalau saya bilang kecil berarti Bapak Ibu tahunya ya besar mengembang gitu ya Bu. Tapi ada dua lagi, panjang dan pendek. Jadi kebalikannya. Jadi mudah-mudahan setelah speaking ini Bapak Ibu lebih konsentrasi dan semangat. Ya. Mulai ya Bu, Pak. Besar, kecil, besar, pendek, panjang, panjang, pendek. Ulang lagi ya Bu, sekali lagi tadi percobaan. Kecil, besar, panjang, pendek, pendek, panjang. Besar, kecil. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat, terima kasih. Nah, di sini Pak Bu, Bapak dan Ibu saya sudah kenal ya Bu. Kita satu sekolah. Perkenalkan, nama saya Uni Kalsum. Jadi saya Bu akan mensosialisasikan pengimbasan tentang budaya positif. Ya, di sini Bu, perkenalkan juga ini ada fasilitator saya yaitu Bapak Marin Punpohan, itu dari Mandaling Natal, beliau tinggal di sana. Kemudian Ibu Mariana Siregar, SPD MPD, beliau pengajar praktik saya, itu beliau tinggalnya di Binjai. Nah, masuk slide yang pertama. Bu, penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 024776 Binjai Kota. Nah, di sini Bu, kalau kita dengar tentang budaya positif, ini sudah nggak asing ya Bu ya? Pasti ya Bu, budaya positif itu artinya tentang yang baik-baik ya Bu, namanya budaya positif. Jadi tentang budaya positif ini memang sudah tidak asing, dan saya juga yakin ibu-ibu di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita. Akan tetapi dengan nantinya sosialisasi ini mudah-mudahan dapat menambah informasi baru untuk ibu-ibu. Ya Bu, selanjutnya ya. Ini Bu, di sini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini kita nggak asing ya Bu, bahwasanya beliau ini adalah Bapak pendidikan. Jadi memang Bu, filosofi beliau ini banyak digunakan, bukan banyak ya Bu. Memang kita Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebagai panutan kita. Jadi di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Nah, di sini Bu, tidak saya baca sampai bawah karena panjang kali ya Bu. Nah, disinilah Bu, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah usaha persiapan. Jadi Bu, memang kita sebagai guru itu kita memang dipersiapkan di dalam dunia pendidikan itu untuk memberikan pengajaran ataupun pembelajaran dan juga sebagai fasilitator bagi siswa kita, ya kan Bu ya? Ya, jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini sebagai panutan ya Bu di dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian Bu, Ki Hajar Dewantara juga Bu mempunyai
mempunyai filosofi, yaitu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Bu, menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, berarti Bu, di sini yang dimaksud segala kodrat itu artinya apapun yang ada pada diri anak. Jadi anak kita itu Bu, kodratnya diciptakan berbeda-beda. Jadi kita menuntun anak kita di sekolah itu pastinya berbeda-beda. Tidak semua siswa kita itu sama ya Bu, perilakunya, sifatnya, kemudian kemampuannya. Nah, disinilah menurut Ki Hajar Dewantara itulah kita menjadi pembimbing mereka, fasilitator mereka. Karena mereka segini banyaknya dalam satu kelas, ada 20 ya Bu, kurang lebih kita memegang mengajar anak kita dalam satu kelas, kurang lebih. Nah, disitulah siswa kita berbeda-beda. Tidak ada ya Bu siswa kita yang kemampuannya sama, kodrat zaman, kodrat alamnya sama, jadi berbeda-beda. Nah, kemudian Bu, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran seperti seorang petani ataupun kebun. Sedangkan anak-anak itu sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Nah, di sini Bu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu tukang kebun ataupun petani. Nah, berarti kita ya Bu, yang istilahnya kalau tukang kebun petani yang menanam benih, tapi bukan hanya menanam, ya kan Bu, bukan menanam kita tinggal, bukan. Karena petani itu bukan menanam saja. Mereka sebagai petani itu merawat. Setelah ditanam, tumbuh-tumbuhannya, kemudian disiram, dipupuk, dirawat. Disitulah Bu, kita diibaratkan sebagai petani. Jadi kita hanya bukan melakukan, oh kita ajari 2 tambah 2 4 ya nak, bukan. Lalu kita biarkan dia tanpa kita tahu apa masalahnya anak kita, apakah dia bisa tadi 2 tambah 2 atau enggak, kita nggak tahu. Nah, disinilah kita diibaratkan sebagai petani. Berarti kita harus membimbing, merawat, kemudian apalagi ya Bu? Ada lagi Bu yang tahu? Selain membimbing, merawat, mengasihi, ya Bu, menuntun, ada lagi Bu? Menambah, oh, menghamba, ya, menghamba kepada anak. Nah, di sini Bu, ya benar Bu Idar, menghamba, katanya agak rancu ya Bu. Menghamba itu bukan berarti Bu, kita itu menyembah, bukan Bu. Di filosofi Ki Hajar Dewantara ini bukan maksudnya menyembah, tapi kita itu menghamba itu dimana kita harus tahu apa sih keinginan anak, apa juga kemauan anak, kemampuan anak juga, gitu Bu. Jadi memang kita sebagai guru harus memahami bagaimana cara anak kita, keinginan kita gitu. Jadi menghamba kepada anak ini bukan berarti kita menyembah, bukan Bu. Kita mengetahui gaya belajarnya, dia ingin seperti apa, atau dia punya masalah apa di rumah, itu juga kita harus sebagai temannya juga Bu. Jadi jangan selalu dia melakukan kesalahan itu langsung kita marah. Jangan ya Bu, karena memang walaupun mereka anak-anak, mereka juga punya masalah di rumah. Mungkin tadinya berantem dengan abangnya, ataupun cari bajunya dia ribut dulu dengan mamanya itu. Di sini jadi kita memang harus melihat tujuan ataupun filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bu, saat kita akan melakukan atau menerapkan budaya
budaya positif di sekolah, sebaiknya kita memahami Bu tentang perubahan paradigma stimulus respon, di mana perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di perubahan paradigma stimulus respon ini Bu, kita sebagai fasilitator sekolah dan pemimpin sekolah itu adalah fasilitator anak-anak, di mana nantinya sekolah, guru, dan kepala sekolah yang memfasilitasi, seperti misalnya lingkungan yang aman, kemudian nyaman. Jadi kan memang perlu ya Bu, itu memang harus difasilitasi anak-anak kita. Nah, berikutnya konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif Bu, yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga memahami kebutuhan dasar peserta didik, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Ini nantinya Bu saya akan jelaskan satu persatu. Ini garis besarnya. Nah, ini yang pertama tadi Bu, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah Bu. Jadi di sini kita perlu pahami Bu, kita menerapkan disiplin positif itu jangan menggunakan hukuman ataupun kita mengiming-imingi hadiah. Karena apa ya Bu, nanti kedepannya ada negatifnya. Kira-kira kalau misalnya kita memberikan hukuman, negatifnya apa ya Bu? Nanti dampaknya gitu kepada anak kita. Iya, semakin bandel. Makasih Bu, memberontak ya kan Bu? Dia semakin memberontak karena memang kalau aku melakukan kesalahan dihukum gitu. Jadi dia semakin mau lagi ya. Iya, jadi memang anak kita nantinya kalau dihukum dia memiliki trauma tersendiri, kemudian juga nantinya dia akan lebih memberontak dan semakin bandel tadi. Ya benar ya Bu. Kemudian yang kedua, dengan disiplin membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik dan cepat dan mudah. Nah, di sini Bu, dengan disiplin itu membuat anak menjadi memiliki integritas. Nah, di mana anak itu juga Bu di sekolah harus kita ajarkan tentang tanggung jawab gitu Bu. Kemudian yang ketiga, menjadikan peserta didik orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nantinya Bu, setelah anak kita memiliki disiplin positif, sudah ada di dalam dirinya tertanam disiplin, maka nantinya Bu, dia akan menghargai orang lain, seperti lebih menghargai gurunya. Semisalnya Bu, lewat di depan gurunya dia mengucapkan permisi, kemudian jumpa gurunya di jalan dia bersalaman. Nah, di situ juga dia nantinya akan menghargai temannya. Disitulah Bu nantinya akan mendidik pribadi mereka yang lebih baik lagi dengan diterapkannya disiplin positif ini. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain. Nah, di sini Bu, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain. Nah, di sini Bu, kita juga memahami jangan sampai anak kita itu merasa tidak nyaman karena dihukum. Pastinya ya Bu, dia merasa kok dihukum sih, kok disuruh berdiri di depan kelas panas-panas. Jadi dia merasa tidak nyaman, kecil hati. Ya kan Bu? Pastinya ya Bu, ibu-ibu pernah nggak Bu menghukum anak ibu? Kalau saya jujur pernah Bu. Ibu-ibu bagaimana? Pernah ya Bu.
Jadi memang seiring berjalannya waktu kita perbaiki bagaimana supaya nantinya kalau anak kita itu menciptakan disiplin positifnya tidak menghukum dan tidak memberikan iming-iming pujian ataupun hadiah. Nah, kemudian Bu, keyakinan kelas. Saya yakin ibu-ibu udah semua ya pastinya punya apa ya, keyakinan dan apa tuh, kalau misalnya sebelum kita tahu keyakinan kelas yang kita tuliskan di depan pastinya punya peraturan. Ya kan Bu, di kelas pastinya Bu. Di sini saya ada stick note, saya ingin tahu apa sih keyakinan kelas yang udah Ibu buat di kelas. Ya walaupun nantinya belum tertulis, pastinya sudah Ibu umumkan dengan anak Ibu dan sudah Ibu sepakati, ya kan Bu? Jadi saya ambil stick note-nya, Ibu tuliskan keyakinan kelas Ibu. Tulis di sini ya Bu. Keyakinan kelas Ibu apa-apa aja. Boleh semua Bu. Hah? Ingat lah Bu, keyakinan kelas Ibu pasti ingat. Iya Bu, saya ingin tahu pastinya ibu-ibu guru punya keyakinan kelas ini. Pastinya beda-beda keyakinan kelasnya. Di tiap kelas ibu-ibu pasti beda-beda karena guru-guru, ibu guru juga pastinya memiliki keyakinan kelas masing-masing. Nggak mesti sama ya Bu, jangan contek-contekan. Yang udah siap boleh ditempel ya Bu ke depan Bu. Sudah Bu? Boleh salah satu aja yang Ibu tulis, boleh Bu? Boleh Bu, silakan ditempel ke depan. Ayo ibu-ibu semangat. Ayo Bu, tempel ke depan Bu. Ayo, jangan malu-malu. Ayo Bu. Boleh satu Bu. Ibu di depan Bu. Terima kasih Bu yang sudah menempel di depan. Ya baik, terima kasih ya ibu-ibu. Nah ini Bu, di sini ibu-ibu punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Ini sudah disepakati Bu dengan siswanya? Sudah ya Bu ya? Baik. Saya baca yang pertama itu memakai sepatu dan kaos kaki. Kemudian yang kedua, disiplin menjaga kebersihan kelas. Di sini ada disiplin menjaga kebersihan kelas. Kemudian datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas, merawat dan tidak merusak fasilitas kelas. Tidak boleh makan di kelas ketika belajar. Memahami, berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, di keyakinan kelas yang udah Ibu buat Bu, itu anak Ibu
bukan Bu melanggarnya? Pernah Bu? Pernah, pastinya pernah ya Bu. Saat anak ibu, siswa ibu melanggar, ibu bagaimana? Satu aja. Ibu Nona, saat siswa ibu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas di yang saya terapkan itu kan yang pertama karena kebetulan saya guru PJOK atau guru penjas, jadi mereka wajib memakai pakaian olahraga, sepatu dan kaos kaki. Ya, sebelum mendengarkan penjelasan ini mungkin saya memberi hukuman bahwasanya siapa yang tidak memakai sepatu dan kaos kaki itu tidak boleh ikut ke lapangan gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nona. Nggak apa-apa Bu, karena kita memang di sini belajar, bukan cari benar atau salah. Saya juga gitu Bu. Dulu sebelum saya pendidikan guru penggerak, jujur aja, kalau siswa saya salah, itu saya hukum. Ada hukumannya. Seperti misalnya tidak piket, mereka itu saya suruh berdiri di depan. Itu sebelum saya pendidikan guru penggerak. Nah, di sini Bu, kita ceritanya hukumannya Bu. Di situ. Jadi saya juga Bu, saya juga tadinya menghukum gitu. Nah, ternyata Bu, kita itu bisa mengatasi masalah kita untuk membuat anak kita itu disiplin tanpa menghukum. Ya Bu. Jadi nanti selanjutnya akan saya jelaskan, itu nantinya ada di segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kedisiplinan anak tanpa menghukum, tanpa memberikan imbalan. Nanti akan saya jelaskan. Terima kasih Bu partisipasinya tentang keyakinan kelas Ibu. Nah, selanjutnya ada Bu, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini kita harus tahu dulu Bu, kebutuhan siswa kita apa. Yang pertama, ternyata kebutuhan siswa kita itu untuk bertahan hidup. Manusia ya Bu, untuk bertahan hidup. Kesehatan, rumah, makanan, biologis, dan rasa aman. Berarti kalau yang di pertama ini Bu, anak-anak kita berarti butuh rasa aman ya Bu. Berarti dia ingin memiliki rasa aman dari kita ya Bu ya. Nah, karena di sekolah orang tuanya itu kita, ya kan Bu? Benar Bu? Nah, berarti kita harus menciptakan rasa aman dan dia nyaman dengan kita. Dianggapnya kita ini teman. Oke Bu, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Love and belonging, ya Bu. Saya kurang paham dengan bahasa Inggris nih Bu. Kebutuhan untuk merasa diterima. Jadi Bu, memang ada Bu siswa itu yang dia pingin dikasihi. Mungkin Bu, di rumah dia sering ditinggal kerja dengan orang tuanya, kurang kasih sayang. Jadi dia meminta kasih sayang dari kita, begitu Bu. Di nomor 3, kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini di dalam belajar Bu, biasanya kebutuhan dalam kebebasan itu dia biasanya tidak mau dipaksa ya Bu. Karena memang kebutuhan anak-anak kita tuh kan beda-beda Bu. Jadi memang dia tidak mau dipaksa. Kemudian yang keempat, kesenangan. Jadi ini nantinya kita menciptakan kesenangan di dalam pembelajaran supaya dapat memotivasi siswa kita. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah ini Bu, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Itu tadi kebutuhan siswa ya Bu. Sekarang saya akan jelaskan tentang posisi kontrol seorang guru. Nah ini posisi kontrol yang harus kita pahami. Beda-beda Bu. Yang pertama itu ada penghukum. Ini tadinya kita ya Bu, kita ini belum paham. Karena apa Bu? Dengan menghukum, ya kan Bu, mungkin dia bisa berubah. Itu harapan kita, ya Bu ya. Benar Bu. Karena dengan menghukum akan berubah. Ternyata tidak Bu. Dia semakin membangkang, semakin melawan, semakin mencari perhatian. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini mungkin juga kita sebagai guru pernah ya Bu melakukannya. Membuat merasa bersalah. Kita nggak menghukum Bu, tapi kita memberikan ucapan-ucapan yang membuat dia kecil hati. Begitu Bu.
Yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga sering juga kita lakukan, Bu. Di mana memang kita ada penempatannya ya, Bu. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, itu pernah kita lakukan. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, di sini nanti kita maunya ingin menjadi guru yang seperti apa? Nanti saya akan tampilkan videonya. Nanti setelah Ibu melihat videonya, mungkin Ibu dalam hati nih ya merasa, saya juga kalau melihat video ini merasa, oh gitu. Oh-nya bukan bulat ya, Bu. Oh, ternyata yang tadinya aku penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, itu bisa di cover, Bu, di dalam manajer. Kita itu sebagai manajer, Bu. Harapan dalam pendidikan di Indonesia ini, pembelajaran kedepannya, kita bukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, ataupun pemantau. Ternyata harapannya kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol seorang manajer. Saya jelaskan, Bu, nanti manajer itu bagaimana. Nah, ini dia, Bu. Kalau penghukum udah tahu ya, Bu, nggak usah saya jelaskan lagi. Kemudian pembuat merasa bersalah juga tahu ya, Bu, itu dengan penyampaian dan ucapan-ucapan biasanya, Bu. Sering kan, Bu, kita mengucapkan, loh, kok kamu terlambat? Kamu kan jadi ketinggalan kan pelajaran. Dia langsung kecil hati. Ternyata begitu, Bu. Nah, kemudian teman. Nah, sebagai teman ini baik, Bu. Sebenarnya sebagai teman ini baik, cuman ada negatifnya. Begitu. Jadi tidak terlalu disarankan, tapi sebaiknya memang kalau teman ini nantinya ada dampaknya gitu. Makanya tidak disarankan. Kemudian monitor, pemantau. Jadi dia sebagai guru yang selalu mengawasi, selalu menghardik gitu, Bu. Ya kan, Bu, kamu ini salah gitu, nggak menghukum, nggak apa gitu, Bu. Jadi selalu memantau kegiatan siswa, apapun melakukan siswa. Kemudian manajer, ini yang disarankan, Bu. Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Selanjutnya, Bu. Iya, ini posisi kontrol yang ideal ya, Bu. Apa, Bu, posisi kontrol yang ideal? Seorang? Iya, itu yang kita harapkan nanti kita ya, Bu. Saya juga, Bu, ke depannya pinginnya menjadi seorang manajer. Bukan berarti saya sudah mempelajari modul ini di CGP, saya sudah menjadi manajer, belum, Bu. Saya juga belajar sama seperti ibu-ibu. Kita belajar bareng ya, Bu ya. Ya, baik, Bu. Nantinya posisi yang ideal itu seorang manajer. Nah, di sini saya ada video, Bu. Ini asik loh, Bu, ditonton videonya. Kita tonton sama-sama ya, Bu. Saya tontonkan di YouTube aja ya, Bu. Ya, ini, Bu, video 5 posisi kontrol guru. Bisa kita lihat, Bu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, ibu-ibu, kita sudah lihat sama-sama tadi videonya. Yang saya tampilkan baru 4 posisi kontrol ya Bu. Yang pertama tadi penghukum ya Bu. Nah, tadi sebagai penghukum. Kira-kira Bu, Ibu sudah saksikan video tadi. Kalau kita sebagai guru penghukum itu bagaimana ya Bu? Perasaan kita Bu. Saya ingin tahu Bu Heni. Setelah Ibu melihat video, perasaan Ibu apa sebagai guru yang penghukum? Bagaimana Bu? Perasaan Ibu aja setelah Ibu melihat video ini. Perasaannya bagaimana? Iya, merasa bersalah. Terima kasih Bu Heni. Merasa bersalah ya Bu ya dengan anak-anak. Kok kuhukum anakku gitu. Ternyata saat dia dihukum itu wajahnya itu ya Bu. Tadi kita lihat videonya sedih. Kemudian nantinya mungkin dampaknya ada. Panjang Bu dampaknya kalau kita menghukum. Nah kemudian yang kedua tadi pemberi merasa bersalah ya Bu ya. Nah kalau pemberi merasa bersalah, saya aja Bu yang nonton video itu tadi, mungkin kalau memberi merasa bersalah itu lebih mengecilkan hatinya ya Bu. Kecil hatinya kita gitu kan ya Bu ya. Jadi memang kita setelah lihat video ini, pelajaran juga untuk kita sebagai seorang guru. Ternyata kalau kita mengeluarkan kata-kata tanpa hukuman tapi membuat dia merasa kecil hati, ternyata menyayat hati kita juga ya Bu sebagai seorang guru. Ya kan Bu ya, kita aja seorang guru kalau begitu kan mungkin dengan atasan kita, mungkin kita gitu kecil hati gitu ya Bu ya. Nah kemudian yang ketiga sebagai teman.
Nah, sebagai teman tadi oke-oke aja ya Bu ya. Tapi dampaknya ini panjang juga. Kenapa ya Bu ya kok panjang? Mungkin nantinya dia kenapa Bu kalau sebagai teman? Iya. Iya, benar Ibu-ibu. Jadi dia tidak ada rasa menghargai kita. Kenapa? Karena kita dianggapnya sebagai teman. Itu dia Bu. Kemudian dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu lebih besar Bu. Mungkin dia akan mengulangi kesalahannya lagi karena dia yakin ibu gurunya nggak akan marah. Iya, itu Bu. Jadi dari video yang saya tampilkan dan ibu-ibu sudah menonton, ada yang mau ditanya Bu? 4 ya Bu, baru 4, satu lagi. Ada yang mau ditanya Bu? Dari video yang tadi? Pas? Ya, saya akan lanjut. Tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Nah, baik Bu. Di posisi manajer ini Bu, setelah kita tonton, bagaimana perasaan Ibu melihatnya Bu? Enak ya Bu? Berarti, oh aku mau nanti jadi yang di posisi manajer. Saya juga gitu Bu. Nah, di posisi manajer ini Bu, wajah muridnya, siswanya gimana Bu? Semangat ya Bu. Ternyata dia di sini saat ditanya kenapa terlambat, dia mau cerita, tidak ada tekanan. Saat ditanya kenapa terlambat tadi ya, tidak ada tekanan. Kemudian apa keyakinan kelasnya, kemudian dicari lagi solusinya, dibantu oleh gurunya. Berarti Bu, dari video ini kita pinginnya di posisi manajer. Baik, terima kasih Bu. Saya juga begitu, kita belajar sama-sama Bu. Saya juga pingin menjadi posisi manajer. Nah, bagaimana Bu cara kita untuk menjadi posisi manajer ini? Akan saya jelaskan itu Bu tadi. Guru tersebut itu menyelesaikan masalah siswanya menggunakan segitiga restitusi Bu. Di sini akan saya jelaskan. Nah, ini masuk Bu.
Yang terakhir segitiga restitusi, mungkin ini masih apa ya Bu, jarang kita dengar ya Bu. Saya juga karena pendidikan CGP ini saya dengar segitiga restitusi, saya jelaskan sedikit. Restitusi itu Bu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, di segitiga restitusi ini Bu, ada 3 langkah, 3 tahapan, 3 bagian. Itu yang pertama Bu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi di posisi manajer itu udah ada ya Bu ya. Saya juga ada buat video yang sudah saya terapkan di kelas saya menggunakan segitiga restitusi. Nanti bisa kita tonton Bu. Ya, ini dia segitiga restitusi. Nah, ini Bu. Ntar ya Bu ya. Ini Bu ada video saya yang saya gunakan penyelesaian masalahnya dengan restitusi Bu. Nantinya bisa kita tonton Bu. Bentar, sedikit aja nih Bu videonya. Di sini Bu, siswa saya itu sedang melanggar keyakinan kelas, satu keyakinan kelas, ya kan Bu, buang sampah sembarangan. Itu salah satu keyakinan kelas yang saya buat Bu. Karena memang saat membuat keyakinan kelas, nomor satunya itu paling atas saya buat tentang lingkungan, kebersihan. Jadi memang siswa saya melanggar keyakinan kelas. Kemudian saya Bu, menyelesaikan dengan restitusi. Ternyata berhasil gitu Bu. Kita lihat ya Bu. Saya menyelesaikan masalah siswa saya yang buang sampah sembarangan itu dengan restitusi. Langkah awalnya validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas, maaf ya Bu, ini keterusan ini tadi. Menstabilkan identitas. Nah, di bagian pertama menstabilkan identitas itu Bu, kita melakukan pendekatan Bu. Gitu. Jadi kita ajak dia bertukar pikiran, sharing, ataupun kita bantu dia untuk ngapain emosinya Bu. Maksudnya supaya emosinya tidak meningkat,
kita turunkan emosinya agar dia mau cerita kenapa dia melakukan atau melanggar keyakinan kelas tersebut gitu Bu. Jadi kita pancing, kita melakukan pendekatan bahwasanya memang setiap manusia itu memiliki kesalahan, bukan hanya siswa tersebut gitu Bu, bukan hanya siswa Ibu. Jadi Ibu kata-katanya itu nanti Ibu juga pernah salah loh, seperti yang saya buat tadi. Jadi dia mereda emosinya karena takut ya Bu ya, dipanggil gurunya kan Bu, kenapa ini seperti kita ya Bu, dulu waktu sekolah pastinya kalau sudah dipanggil guru udahlah jantungnya berdebar-debar. Nah itulah yang harus kita stabilkan ibu-ibu. Di situ yang harus kita stabilkan. Kita ajak dia bicara, kita sharing, gitu Bu. Nah lanjut Bu, ini menstabilkan identitas. Ini yang kedua. Jawab. Nah itu kalau dia jujur, kenapa dia buang sampah di tempat? Kenapa nak? Kok kamu buang sampah sembarangan? Tapi buang sampah sekolah kita banyak. Siapa itu adik-adik kelasnya nak? Kelas berapa? 1, 2, 3, 6. Itu kalau buang sampah sembarangan salah nggak menurut kamu? Salah. Nah, kalau kelas 1, 2, 3 buang sampah sembarangan, berarti kamu kakak kelasnya harus kasih contoh. Mungkin adik-adik kamu itu belum paham, belum mengerti bahwa buang sampah sembarangan itu adalah melanggar peraturan. Ya, saya cut Bu di bagian validasi tindakan yang salah. Di sini Bu, kita bertanya, kenapa dia berbuat salah? Kenapa dia kok buang sampah? Mungkin dia Bu itu punya alasan kenapa dia terlambat, atau memang tadinya dia masih menunggu mamanya masak karena ingin sarapan. Karena memang Bu, siswa kita ini sebelum sampai ke sekolah dia sudah memiliki masalah gitu Bu. Mungkin mencari sepatunya yang hilang, bajunya, kaos kakinya, atau segala apapun tali pinggangnya. Jadi kita memang di bagian kedua ini kita validasi tindakan dia. Kenapa? Kita harus tahu alasannya. Jangan langsung kita itu tadi ya Bu, menghukum itulah dia tidak boleh. Kenapa? Karena memang setiap manusia yang melakukan kesalahan pasti memiliki alasan. Nah di sini tadi siswa saya alasannya katanya melihat adik-adiknya membuang sampah sembarangan, jadi dia ikut-ikutan begitu Bu. Jadi berarti siswa kita itu memiliki alasan, bukan dia itu mau sengaja ataupun memang karakter dari dalam diri dia begitu Bu. Saya lanjut di tahapan restitusi yang ketiga. Nah, berarti kamu jangan ikut-ikutan. Kamu harus memberikan contoh kepada adik-adik adik-adik kelas. Nah, dia tahu nggak? Ingat nggak apa yang kita bahas? Apa aja? Iya, terus lagi katanya tidak boleh pertama datang ke sekolah, harus memakai seragam yang lengkap. Ada berapa itu keyakinan kelas semalam yang kedua. Nah, itu dia ingat. Nah, berarti kalau buang sampah sembarangan dia melanggar keyakinan kelas kita dong. Iya kan? Nah, dari sini apa yang nantinya harus kamu lakukan supaya kamu tidak buang sampah sembarangan lagi? Dia mau ngapain? Iya, berarti kalau dia jajan, iya, bagus. Berarti nantinya dia harus ingat keyakinan kelas kita apa. Jadi kalau dia selesai jajan, dia harus buangnya di tong sampah. Janji dia? Ya, terima kasih dia. Nah baik Bu, di bagian ketiga menanyakan keyakinan kelas ya Bu, di bagian ketiga. Nah di sini Bu, tugas Ibu itu menanyakan lagi supaya dia ingat apa keyakinan kelasnya. Nanti kan setelah dia menyebutkan mengingat keyakinan kelasnya lagi, dia tahu bahwa tindakan yang tadi dia lakukan itu salah ya Bu ya. Jadi memang kita harus menggalinya lagi kenapa dia melanggar keyakinan kelas. Dan
ingat Bu, di bagian menanyakan keyakinan kelas ini kita harus melakukan konsekuensi. Artinya apa Bu? Kita memberikan pertanyaan nantinya kayak mana kalau misalnya supaya dia tidak buang sampah sembarangan. Nah disitulah Bu, nantinya dia menggali di dalam hati apa nantinya yang akan dia lakukan. Ya kan Bu, tadi jadinya nanti dia akan berpikir sendiri gitu Bu. Jangan kita yang mengajari, oh kamu harus buang sampah di sini enggak. Kita hanya melakukan pertanyaan pemantik saja supaya bisa dia di dalam menanyakan keyakinan kelas ini supaya bisa berpikir sendiri anak kita tadi Bu, agar nantinya dia bisa menyelesaikan masalahnya juga. Dan kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol manager itu membantunya untuk mencari solusinya. Nah di sini Bu, itulah tadi restitusi Bu. Kesimpulannya Bu, kita sebagai seorang guru, kita harusnya memiliki posisi kontrol. Itu yang disarankan, yaitu sebagai seorang manajer ya Bu ya. Semangat ya Bu, kita berubah sama-sama. Saya juga semoga nantinya setelah terjadinya selesai sosialisasi ini, kita merubah lagi, menambah lagi ilmu kita rubah lagi mana yang belum sempurna. Ya Bu, terima kasih untuk ibu-ibu. Semoga nanti apa yang telah ibu dapatkan dapat memotivasi ibu-ibu untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan, untuk kedepannya kemajuan sekolah kita, anak-anak kita. Amin ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kalau ada yang mau ditanya Bu? Pas ya, terima kasih Bu. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mohon izin Bu, apabila ada ucapan ya Pak ya, Bapak Kepala Sekolah, ucapan saya yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah memberikan paparannya tentang apa itu budaya positif dan apa selama ini kesalahan kita sebagai guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Ternyata kesalahan kita yaitu hanyalah satu. Kita selama ini untuk menerapkan apa yang kita inginkan kepada anak didik kita itu dengan memberikan hukuman tanpa kita tahu konsekuensi ke belakangnya itu seperti apa atau kedepannya seperti apa. Nah, jadi dengan adanya pemaparan dari Bu Umi telah membuka pemikiran kita selama ini tentang penerapan budaya positif ini. Semoga nantinya kedepannya penerapan budaya positif di sekolah ini akan berjalan dengan baik. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk dengan acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, apabila ada salah kata dari saya sebagai moderator, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Bapak Ibu saya juga meminta maaf. Dan saya tutup acara kita pada hari ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.